Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi kelas 12 semester 1. Baiklah, pada episode 5 ini kita akan membahas sumber pencatatan akuntansi. Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama kita akan membahas sumber pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan dalam akuntansi itu berupa bukti transaksi keuangan. Nah, bukti transaksi keuangan itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bukti pencatatan intern atau transaksi internal. Ya, bukti ini merupakan bukti pencatatan yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak di luar perusahaan, dan biasanya berbentuk memo. Nah, sedangkan yang kedua yaitu bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal. Ini merupakan bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Nah, ini yang dimaksud dengan bukti pencatatan ekstern. Selanjutnya, jenis-jenis bukti transaksi. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan itu harus dicatat. Nah, pencatatan itu disebut dengan transaksi keuangan. Nah, banyak sekali jenis-jenis bukti transaksi keuangan. Yang pertama adalah memo. Memo merupakan bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam memo itu dituliskan, dicantumkan untuk mencatat apa yang dibuat oleh intern perusahaan. Misalkan perusahaan menaksir piutang yang tidak tertagih misalkan. Atau perusahaan ingin menghitung besarnya persediaan perlengkapan yang ada di gudang. Nah, ini dibuatkan memo. Yang kedua yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Nah, saya yakin kalian sudah paham terkait dengan kwitansi ini. Yang perlu dipahami adalah kwitansi ini siapa yang menerima dan siapa yang membayar. Maka kwitansi ini dibuat oleh pihak yang menerima untuk diberikan kepada pihak yang membayar uang tersebut. Berikutnya adalah yang ketiga, nota atau sering dikenal dengan istilah nota kontan, yaitu bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh pembeli. Jadi nota ini adalah untuk pembayaran tunai. Nah, biasanya dalam nota itu dicantumkan kuantitasnya, nama barangnya, harga per unit, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan nota atau nota kontan. Yang berikutnya adalah cek. Cek ini perintah yang diterima oleh pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Ya, namanya cek. Ini juga termasuk bukti transaksi keuangan. Yang berikutnya adalah faktur. Faktur ini merupakan bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Ini hampir sama dengan nota atau nota kontan, tapi faktur ini adalah penjualan secara kredit. Ya, untuk formatnya hampir sama dengan di nota di atas. Anak sekalian, berikutnya adalah nota debit. Ya. Nota debit adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan pelanggan itu didebit karena adanya pengembalian barang yang dibeli. Atau istilahnya, nota debit ini adalah untuk mengurangi utang oleh pelanggan yang disebabkan karena terjadinya pembelian secara kredit. Karena ada barang yang diretur atau yang dikembalikan, maka utangnya harus dikurangi. Nah, untuk menguranginya dibuatlah namanya nota debit atau debit memo. Yang berikutnya adalah nota kredit atau kredit memo. Ini berisikan perkiraan dikredit karena penerimaan kembali barang yang dijual.
Hampir sama dengan nota debit. Kalau nota kredit ini digunakan untuk mengurangi jumlah piutang. Misalkan perusahaan menjual secara kredit, maka kita punya piutang. Nah, sebagian barang yang telah dijual tadi ada yang dikembalikan, maka piutang kita harus dikredit. Namanya nota kredit. Nah, itulah tadi bukti transaksi. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas masalah akun. Nah, dalam akuntansi kita mengenal istilah akun, yaitu formulir untuk mencatat setiap perubahan jenis harta, utang, dan modal yang ditimbulkan oleh transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, formulir atau nama kelompok ini namanya akun. Fungsi akun dalam akuntansi adalah untuk mempermudah mencari data yang dibutuhkan. Oh, kita ingin mencari akun harta, ingin mencari akun utang, dan sebagainya. Yang kedua, untuk memisahkan pencatatan transaksi sesuai dengan akun yang digunakan. Maka harus ada pemisahan. Mana itu akun harta, mana utang, dan modal. Selanjutnya, akun digunakan untuk menentukan besarnya saldo masing-masing akun. Sehingga nanti akan terlihat harta jumlah saldonya berapa, utang saldonya berapa, modal utangnya berapa. Ya, dengan akun juga ini akan untuk mempermudah transaksi di dalam perusahaan. Nah, itulah fungsi akun ya, dalam akuntansi. Nah, sekalian akan kita lanjutkan klasifikasi akun. Nah, akun ini dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini adalah akun-akun nanti yang akan dicatat di dalam neraca. Nah, akun real ini ada kelompok besar, yaitu kelompok aktiva atau harta, kelompok kewajiban atau utang, dan kelompok entitas atau modal. Sedangkan akun nominal itu adalah akun-akun yang nanti akan dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, akun nominal ini hanya ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Nah, sedangkan akun harta nanti isinya ada aktiva lancar, ada investasi jangka panjang, ada aktiva tetap tidak berwujud. Nah, sedangkan kelompok kewajiban atau utang, ini ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, itulah klasifikasi akun. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah pencatatan dan pencarian akun, maka dibuatlah namanya kode akun. Ya, diberikan kode atau berikan tanda. Nah, ada beberapa jenis kode akun yang kita kenal dalam akuntansi. Yang pertama adalah kode numerial, yaitu cara pengkodean akun berdasarkan nomor berurutan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Kelompok harta, maka 1 adalah nama kode akunnya, nama akunnya kas. Kode akun 2 untuk piutang. Kode akun 3 untuk akun peralatan, dan seterusnya. Yang kedua adalah kode desimal. Cara pengkodean akun dengan menggunakan lebih dari satu angka. Nah, ini bisa dikelompokkan beberapa jenis. Yang pertama adalah kode kelompok. Jadi akun-akun akan kita kelompok. Sebagai contoh, kode akun 1 itu untuk harta, 1.1 itu harta lancar, 1.1.1 itu untuk akun kas, 1.1.2 untuk akun piutang, dan seterusnya. Ini namanya kode kelompok. Ada juga kita mengenal istilah kode blok. Cara pengkodean akun dengan cara memberikan satu kode blok kepada setiap akun. Misalkan kode akun 100 sampai 199 itu kelompok harta. 100 sampai 149 nanti harta lancar, 101 kas, 102 piutang, dan seterusnya. Ini dibuat sebagaimana kita membuat akun dalam bentuk blok. Yang berikutnya, dalam kode desimal kita mengenal istilah kode Stasel, akun desimal. Yaitu cara pengkodean akun dengan membagi akun menjadi kelompok atau rubrik,
Kemudian setiap rubrik diberi kode mulai angka 0 sampai dengan 9. Contoh, rubrik 0, nama akun harta, 00 harta lancar, 000 itu kas, 001 dihitung saja dan sebagainya. Nah, ini teknik saja yang perlu kita pahami. Kemudian pengkodean akun yang ketiga adalah kode mnemonik, yaitu cara pengkodean akun dengan menggunakan huruf tertentu. Misalkan ada akun harta dengan H, akun utang dengan kode U, modal dengan kode M. Nah, contohnya seperti ini. Kode akun H itu untuk harta. Kode akun HL itu untuk harta lancar. Kode akun HLK, misalkan harta lancar kas. HLP itu harta lancar piutang usaha. Nah, itu pengkodean dengan kode numerik. Yang berikutnya, yang keempat adalah kode kombinasi antara huruf dengan angka. Ini kita padukan atau kita kombinasi. Misalnya kode H itu untuk harta, HL itu untuk harta lancar, HL101 kas, dan sebagainya. Nah, ini teknik-teknik pemberian kode yang kita pelajari. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya bagaimana penggunaan kode akun tersebut. Oke, saya kira cukup. Selamat bertemu untuk video pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.